Assalamualaikum, eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, abang dan kakak sekalian. Apa kabarnya nih, sehat kan? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan daring, pada semester ganjil 2020-2021. Mungkin memang pasti banyak di antara kakak dan abang mungkin merasa jenuh ya, karena kita masih melakukan perkuliahan itu secara daring. Makanya saya ingin kalian itu agar tetap fokus dalam melaksanakan perkuliahan secara daring ini, dan sama-sama kita berdoa agar pandemi COVID ini segera berakhir. Amin. Jadi tidak perlu lagi berlama-lama lagi. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nuka Andrisil Viana STMT. Mungkin di antara abang dan kakak sudah pada tahu dengan saya. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh, baik di semester genap maupun semester ganjil. Dan alhamdulillah pada semester ganjil 2020 ini saya diamanahkan kembali untuk membawa mata kuliah analisa dan perancangan perusahaan. Oke, mungkin di antara kalian sudah pada tahu saya, bagaimana sistem saya menilai, bagaimana sistem saya menerangkan, bagaimana saya memberikan materi, seperti itu. Jadi untuk yang belum kenal dengan saya, disinilah saatnya kita sharing untuk materi ataupun mata kuliah di analisa dan perancangan perusahaan ini. Jadi kalau secara garis besar, ini saya secara garis besar ya, saya jelaskan, analisa dan perancangan perusahaan ini adalah suatu mata kuliah di mana materinya ini adalah merupakan gabungan atau aplikasi dari materi yang kalian pelajari dari semester 1 hingga semester 6. Seperti itu. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih rinci, ada baiknya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kontrak kuliah kita sebelum perkuliahan ini kita mulai. Seperti itu. Jadi nanti pada saat materi ataupun mata kuliah ini berlangsung akan ada poin-poin yang akan saya nilai per subnya. Jadi poin-poin itu seperti ini, ada partisipasi sebanyak 10%, ada tugas sebanyak 50%, ada UTS sebanyak 15%, dan ada UAS sebanyak 25%. Dan yang paling penting adalah kehadiran kalian harus 75% dari 14 kali pertemuan. Jadi minimal kalian bisa ikut ujian itu minimal melaksanakan kehadiran itu sebanyak 11 kali kehadiran. Jadi kalau saya, apabila dia kurang dari 75%, saya mohon maaf, saya tidak akan mengikutkan kalian untuk ujian akhir atau ujian semester. Jadi akan saya suruh kalian untuk mengulang kembali. Jadi saya mohon, perkuliahan kita ini memang masih dilakukan daring. Saya mohon kalian tetap fokus, kalian tetap belajar seperti biasa, walaupun belajar itu tidak bisa kita lakukan secara tatap muka, tapi kita bisa lakukan diskusi baik dari WA, baik dari media apapun. Saya welcome kalau kalian memang masih ingin berdiskusi dengan saya, seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan ini agar kalian tetap semangat melaksanakan perkuliahan kita ini, gitu ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita ini, saya ingin menjelaskan apa sih pentingnya kita mempelajari analisa dan perancangan perusahaan. Sebenarnya analisa dan perancangan perusahaan ini sendiri adalah merupakan
atau ini sebenarnya sama dengan mata kuliah studi kelayakan. Studi kelayakan. Siapa yang sudah ambil mata kuliah studi kelayakan? Coba tunjuk tangan dulu. Kira-kira siapa gitu? Oh, masih banyak ya. Oke, nanti kita di sini saya akan paparkan kembali lebih detail, lebih dalam lagi materinya. Jadi sebelum perkuliahan ini kita mulai, ada baiknya kita itu berdoa dulu. Oke, maka berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Masih semangat kan kuliah kita hari ini? Agar saya lanjut nih materi pendahuluan. Ini materi pendahuluan tidak banyak. Saya hanya memberikan ilmu-ilmu dasar saja untuk membuka pola pikir kalian. Oh, ini yang akan dipelajari di analisa perancangan perusahaan. Oh, ini dia yang pentingnya untuk analisa perusahaan. Ini akan saya ajari ke kalian ya. Jadi seperti ini. Apa sih analisa dan perancangan perusahaan? Analisa itu adalah ingin kita mengidentifikasi, ya kan? Yang kedua adalah perancangan. Apa yang harus kita rancang? Perusahaan ini kan berarti lebih dibangun dari beberapa orang, ya seperti itu. Jadi tahapan analisa, tahapan perancangan, apa aja yang akan kita lakukan di sana, apa saja sih yang akan kita rancang di sana, baik dari segi produk, baik dari segi biaya, baik dari segi tempat, baik dari segi kelayakan hukum, baik dari segi teknologi, baik dari segi apa. Jadi itu tergantung nanti kalian ingin merancang sebuah perusahaan yang bagaimana. Contoh, ya, misalnya kalian ingin membuat sebuah usaha franchise nih. Apa sih yang mau kita buat apa sih yang kita lakukan terlebih dahulu untuk membuat atau merancang sebuah perusahaan franchise. Franchise ini kan usaha kecil tapi dia sub cabang gitu. Apa sih yang pertama kalian harus survei terlebih dahulu kan? Survei apa? Survei tempat pasti. Ya kan, survei tempat terlebih dahulu. Jadi nanti di sini pada materi kuliah ini nanti kita akan bahas bagaimana cara-cara kita untuk merancang sebuah perusahaan itu. Apa saja sih yang akan kita lakukan pertama kali, apa saja yang akan kita analisa. Walaupun nanti di analisa dan perancangan perusahaan ini kita akan ada yang namanya menghitung biaya. Saya yakin kalian kalau untuk menghitung biaya sudah oke semua, karena ini kita akan ada sudah belajar ekonomi teknik kan, sudah belajar analisa biaya kan. Nah, kalau sudah mengerti analisa biaya, ekonomi teknik, saya rasa gampang untuk melaksanakan atau untuk menghitung studi kelayakan daripada sebuah usaha itu dianggap layak atau tidak, gitu ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan membahas dulu masalah konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar dari mana? Konsep dasar manajemen itu apa? Manajemen itu apa sih? Teori evolusi manajemen itu apa sih? Fungsi manajemen itu apa sih? Kenapa ini yang menjadi dasar pertemuan pertama kita? Karena pada saat kita ingin merancang sebuah perusahaan, manajemen yang bagaimana yang akan kita rancang? Kita harus tahu dulu konsepnya. Konsepnya itu seperti apa gitu. Seperti apa yang akan kita bahas? Seperti apa sih konsep itu? Ya, kita mau konsepnya yang seperti apa? Seperti itu ya. Jadi, oke, saya lanjut ya. Jadi konsep dasar manajemen. Ada yang namanya organisasi. Manajemen itu kan ada organisasi, ada pemimpin, ya kan? Organisasi itu dibentuk dari sekumpulan orang yang bekerja sama yang ingin mencapai tujuan yang sama. Organisasi itu pasti ada pemimpin kan, ya kan? Sedangkan ilmu manajemen itu sendiri apa? Ilmu manajemen itu adalah ilmu, bisa seni, bisa profesi.
Jadi kalau kita kaji dari seni, dari ilmu, dan dari profesi, ya bisa kita lihat. Kalau kita kaji manajemen itu sebagai ilmu, berarti dia adalah merupakan keseluruhan dari fakta-fakta, nilai-nilai, ajas-ajas, dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui penelaahan, intuisi, ataupun itu pengalaman. Itu kalau dari segi pengetahuan. Kalau dari segi ilmu atau sains, dia merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang diorganisasikan secara sistematis. Lalu kita uji tuh kebenarannya melalui sebuah pengamatan ataupun percobaan. Itu ya. Ini masih konsep dasar, kita pandang manajemen itu dari segi pengetahuan maupun dari segi ilmu. Kapan sih manajemen itu kita, pasti kalian begini, kapan sih manajemen itu kita, kapan sih pengetahuan itu kita sebut sebagai ilmu? Kapan? Ciri dan syaratnya itu di mana? Kalau pengetahuan itu adalah ilmu, berarti dia memiliki objek pengenal. Lalu dia pasti ada metode. Lalu dia pasti ada sistematik. Pasti dia juga bersifat universal. Objeknya itu apa? Manusia. Objek formalnya itu apa? Objeknya itu adalah manusia. Objek formalnya itu bisa titik pusatnya apa yang mau kita tuju. Kita ingin mau mencapai sesuatu, jadi tujuan itu yang merupakan objek formal kita gitu. Kalau metode kerja itu bisa kita rancang, sebuah tata cara, sebuah alat ukur, sebuah prosedur yang akan kita lihat sedemikian rupa pada saat kita merancang sebuah perusahaan ataupun usaha. Seperti itu ya. Jadi kapan sih pengetahuan itu kita sebut ilmu? Sedangkan tadi saya ada ngomong tentang sistematika, ada kita ngomong secara universal. Kalau sistematik berarti kita berpikiran secara sistematik, berarti secara beruntun, secara teratur. Tapi kalau secara universal berarti dipandang secara keseluruhan, konsepnya, teorinya, tekniknya, teknik apa yang kita pakai, seperti itu. Jadi sebenarnya manajemen itu ilmu murni atau terapan? Nah, kita lihat ya. Kalau kita lihat dari segi ilmu murni berarti suatu disiplin ilmu yang bertugas untuk mencari kebenaran. Kalau kita lihat dari segi ilmu terapan berarti harus peduli dengan fungsi sosial di masyarakatnya. Jadi sebenarnya manajemen ini ilmu murni atau ilmu terapan. Dari dua kondisi definisi ini. Sebenarnya kalau manajemen itu secara kita tarik kesimpulan dari dua definisi ini, dia bisa kita jadikan sebagai ilmu. Karena manajemen itu adalah objek ataupun studi. Di dalam manajemen harus ada objek yang harus kita tuju, apa dia manusianya. Karena dalam suatu perusahaan kita perlu untuk mengorganisir manusia, membentuk manusia itu, membentuk struktur organisasinya, membentuk manusia itu sesuai dengan bertugas sesuai dengan fungsi dan job desk mereka. Seperti itu. Jadi manajemen itu sebenarnya ilmu, tapi ilmu yang kita kaji yang merupakan pengkajiannya itu adalah objek. Objek yang kita amati itu apa? Ya manusianya. Manusianya lah sebagai pangkal objek dalam ilmu manajemen itu. Seperti itu ya. Kita lanjut. Ada yang mengatakan kalau manajemen itu adalah seni. Kita lihat ya. Manajemen itu kalau dari Mary Parker Follett, yaitu the art of getting things done through the others. Apa sih itu? Seni yang bertujuan untuk melaksanakan, untuk mengatur, untuk menyelesaikan pekerjaan melalui
orang lain. Itu kalau dikaji secara manajemen itu adalah seni. Ada lagi ini beberapa definisi kalau menurut Stoner, dia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, organisasi, sama prinsipnya dengan plan, do, check, and action. Kita planning kan terlebih dahulu, lalu kita lakukan, kita periksa, lalu kita perbaiki, atau kita ini seperti itu konsep manajemennya. Bagaimana kalau kita lihat manajemen itu sebagai profesi, apa yang dilakukan manajer itu? Ada 3 kategori, sebagai fungsi, sebagai rules, dan sebagai keterampilan. Jadi fungsi daripada manajemen ini ada planning, ada organisasi, ada leading, ada controlling. Planning itu apa sih tujuannya? Untuk merencanakan bagaimana usaha ini, usaha yang akan kita buat itu seperti apa. Organisasi, bentuk organisasi yang gimana agar sebuah manajemen perusahaan itu bagus, bertahan. Leading ini adalah sebuah keterampilan ataupun keterampilan baik hard skill maupun skill. Controlling, selalu kita awasi perencanaan yang kita buat untuk kedepannya. Kira-kira kedepannya itu bagaimana? Perencanaan yang kita lakukan itu sudah tepat atau tidak, atau kita perlu lakukan revisi lagi, atau kita perlu lagi ubah lagi daripada planning yang kita terapkan di dalam sebuah manajemen itu sendiri. Kalau kita lihat manajemen skill, kalau manajemen skill ini sih kita lihat dari top manager, dari middle, dari lower level. Kalau top manager itu biasanya direktur ya. Kalau dia middle itu biasanya kepala bagian pemasaran. Kalau lower itu adalah operator. Makanya kalau di lower itu biasanya hanya sebatas kemampuan teknik aja. Kemampuan misalnya operator, dia bisa mengoperasikan mesin, dia bisa memaintain daripada lantai produksi, bisa dia membuat seperti itu. Tapi kalau dia middle itu biasanya lebih ke humannya, lebih ke personalnya. Dia mempunyai keahlian seperti mengetahui sifat, mengetahui kepribadian daripada bawahannya. Sedangkan kalau konseptual, kalau yang di top middle ini biasanya kalau berpikir secara konseptual, dia berpikir bagaimana usaha kita ini berkembang, strategi apa yang harus kita buat. Jadi mereka yang mengembangkan itu, jadi kita yang menjalankan, seperti itu yang di bawah. Seperti itu ya. Sebelum, kira-kira ada yang mau ditanya masalah manajemen? Ataukah sudah mengerti semua? Agar kita lanjut, kita bahas yang lainnya. Ini kalau untuk teori evolusi ini banyak di buku manajemen, jadi ini tidak perlu lagi saya jelaskan secara rinci. Jadi nanti hanya dasar-dasarnya saja yang saya ketahui. Nanti kalau memang ada pertanyaan, ini di buku ekonomi, di buku manajemen ini banyak masalah aliran perilaku, apa semuanya ada ya. Jadi ini hanya sebatas ilmu dasar yang harus kalian ketahui, konsep manajemen. Jadi nanti pada saat kita ini bagaimana, jadi kita bahas langsung ke fungsi manajemennya. Apa sih sebenarnya fungsi manajemen itu? Seperti yang saya kasih tahu di awal, yaitu adalah planning, ada organizing, ada activating, dan ada controlling. Planning dan ada controlling. Jadi inilah konsep manajemen yang akan kalian buat ketika kalian ingin merancang sebuah usaha. Jadi bagaimana sih, apa saja sih kira-kira planning yang akan kalian buat, apa aja sih organisasi yang akan kalian, apa aja sih actuatingnya, apa aja sih controlling dari segi apa aja, seperti itu. Jadi untuk
materi selanjutnya, saya akan membahas dari segala aspek yang akan kita bahas dalam perancangan perusahaan. Ini masih teori dasar. Untuk kedepannya saya ingin tahu, saya ingin kalian membuat sebuah ringkasan daripada materi saya hari ini. Coba kalian buat atau buatkan sebuah ringkasan yang ada begitu kalian tahu konsep daripada manajemen ini. Coba kalian buatkan secara ringkas fungsi manajemen ini ke usaha yang bakal kalian rancang nanti untuk tugas besar kalian, seperti itu. Hanya sebatas kata-kata, jadi nanti saya mau lihat kalian untuk mengungkapkan setiap, saya ingin tahu nih sebelum kita berlanjut, karena nanti setiap pertemuan itu akan saya bahas segala aspeknya. Jadi nanti tugas besar itu secara terinci akan kita bahas. Dari segi minggu ini aspek ekonomi misalnya, minggu depan aspek teknologi, minggu depannya lagi misalnya aspek keuangan gitu. Jadi misalnya kalau kalian sudah tahu konsep manajemennya, nanti saya akan tahu, oh seperti ini planning yang akan kalian buat gitu. Jadi coba buat, saya mau ini per individu dulu, karena kalian saya ingin tahu sampai di mana sih pengetahuan kalian mengenai manajemen ini dulu, agar kita gampang pada saat melanjutkan materi selanjutnya gitu per sesi ya. Tolong dibuatkan secara ringkas fungsi manajemen yang akan kalian rancang pada usaha yang kalian buat gitu ya. Saya tunggu minggu depan. Saya ingin nanti melihat contohnya beberapa saja. Nanti kita bahas sama-sama sebelum materi pertemuan kedua kita bahas ya. Seperti itu. Jadi kira-kira ada pertanyaan tidak untuk materi kita hari ini? Ini masanya materi dasar, materi pemanasan kalau saya bilang. Sebenarnya kalau untuk di mata kuliah ini sendiri sih nggak terlampau sulit. Kalau ilmu hitung-hitungan, anak teknik juga harus pintar hitung-hitungannya. Jadi saya yakin kalian bisa menghitung semua. Ininya, jadi saya mohon kalian untuk membuat tugas yang saya buat, jadi kita bahas di minggu depan. Saya kira saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan pembahasan materi lanjutan. Tapi sebelum saya memulai materi lanjutan, saya mohon kalian kerjakan dulu yang tugas kecil, tugas individu yang saya buat tadi ya. Saya akhiri pertemuan saya ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kalian tetap fokus walaupun kita melaksanakan kuliah daring ini ya. Tetap semangat, tetap fokus, stay safe, stay healthy ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.